Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga saya dapat mempresentasikan mempresentasikan materi dasar-dasar pendidikan jasmani dan olahraga guna untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Anli Marta, SPD MPD. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan Saya akan menjelaskan materi yaitu sejarah pendidikan jasmani di Indonesia. Sejarah pendidikan jasmani di Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dibentuklah susunan kabinet pertama di mana kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani berada di bawah Menteri Pengajaran. Pada waktu itu, pendidikan jasmani pada waktu itu pendidikan jasmani dipergunakan di lingkungan sekolah, sedangkan olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga di masyarakat yang berupa cabang-cabang olahraga. Dengan dibentuknya Kementerian Pengajaran, maka pimpinan-pimpinan bangsa pada waktu itu telah menunjukkan kepeduliannya akan masalah pendidikan, yang di dalamnya tercakup pula pendidikan jasmani. Namun, karena baru dalam taraf penataan, maka kegiatan pendidikan jasmani yang diatur oleh Kementerian Pengajaran belum banyak begitu dirasakan. Istilahnya gerak badan. Masih banyak dipergunakan di sekolah dasar maupun di sekolah menengah. Maksud dan tujuan penyelenggaraan PON yang pertama adalah untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia di tengah-tengah dentuman meriam dalam keadaan daerahnya dipersempit sebagai akibat perjanjian Renville, tugasnya dalam keadaan darurat masih dapat membuktikan sanggup menggalang persatuan dan kesatuan bangsa yang berbeda-beda suku dan agamanya. Akan tetapi tetap bersatu kokoh dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sekilas tentang sejarah olahraga di Indonesia, jasmani dalam sebutan bahasa Inggris adalah physical. Dalam ilmu Fa'al, jasmani disebut sebagai struktur biologik pada manusia. Secara umum, dipahami bahwa jasmani atau jasad, ia berarti tubuh manusia. Jasmani dalam pembahasan ini adalah pemahaman pemanfaatan aktivitas fisik sebagai manifestasi pengembangan kualitas hidup manusia dalam memenuhi kebugaran secara totalitas dan keterampilan motorik. Jasmani disinonimkan dengan pendidikan, maka segala aktivitas jasmani membawa nilai-nilai pendidikan yang tidak terikat ataupun tertuju kepada gerakan-gerakan peraturan dan ketentuan-ketentuan
yang umum berlaku seperti olahraga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendidikan penjas. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang di yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku, hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. Materi dalam pendidikan jasmani disajikan untuk membantu siswa agar memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan secara aman, efisien, dan efektif. Adapun implementasi perlu dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan. Yang pada gilirannya, siswa diharapkan untuk meningkatkan sikap positif bagi diri sendiri dan menghargai manfaat aktivitas jasmani bagi peningkatan kualitas hidup seseorang. Dengan demikian, akan terbentuk jiwa sportif dan gaya hidup aktif. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Sejarah juga dapat mengajarkan setiap orang untuk memahami masa lalu dan menghubungkannya dengan masa kini dan juga masa depan. Melalui pemahaman masa lalu, seseorang bisa memahami konteks kekinian yang meramalkan peristiwa yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Hidup seseorang akan lebih siap dan sempurna jika orang tersebut memahami peristiwa masa lalu. Sebab dari peristiwa masa lalu dapat mempelajari banyak hal yang akan membentuk kehidupannya pada masa kini dan masa yang akan datang. Dengan kata lain, sejarah memiliki peran penting dalam membantu memecahkan masalah-masalah urgen yang sedang dan akan dihadapi. Demikian pula dengan pemahaman terhadap sejarah olahraga dalam kaitannya dengan olahraga sebagai sebuah fenomena global yang terkait dengan semua aspek semua aspek kehidupan seperti politik, agama, sosial, pendidikan, dan kebudayaan, melainkan peranan penting dan dalam memecahkan masalah-masalah hidup dan kehidupan. Perkembangan olahraga di Indonesia dalam perspektif sejarah akan memberikan pelajaran penting bagaimana sejarah perkembangan olahraga di Indonesia. Sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan sampai sekarang akan dapat memberikan pemahaman tentang ragam fenomena keolahragaan dalam konteks kekinian dan perkembangan olahraga untuk konteks masa depan. Dan ada juga permulaan tahun 1946, para pemimpin olahraga yang sebagian besar terdiri dari pemimpin seperti ex-Gelora, yaitu Gerakan Latihan Olahraga Rakyat yang didirikan pada zaman Jepang, yang merupakan organisasi olahraga yang di dalamnya terdapat cabang-cabang seperti
sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan lain-lain. Ex putra dan juga ex pengurus Ikatan Sport Indonesia, disingkat menjadi ISI, didirikan tahun 1938, mengadakan pertemuan di Surakarta, tepatnya di Gedung Habib Praya, dipimpin oleh Dr. Abdurrahman Saleh, yang mana pada pertemuan tersebut terdapat keputusan-keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama, pertemuan itu dinamakan Kongres Olahraga Pertama pada tahun 1946. Yang kedua, nama Persatuan Indonesia yaitu PORI. Untuk hubungan luar negeri dibentuklah Komite Olimpiade Republik Indonesia atau KORI. Kegiatan PORI lebih diarahkan untuk mengikat cabang-cabang olahraga sebagai tekad perjuangan bangsa untuk merdeka. Dan ini juga terlihat pada penggalangan lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan pertama kali dengan lirik "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya." Setelah Indonesia merdeka, olahraga turut berperan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada awal kemerdekaan saat masa revolusi, bangsa Indonesia menggelar Pekan Olahraga Nasional untuk pertama kalinya di Surakarta, 9 September 1948. Dengan ini membuktikan kepada dunia luar bahwa Indonesia mengadakan kegiatan seperti ini, seperti apa yang dilakukan oleh negara-negara merdeka di dunia ini. Pengurus besar PORI mengusulkan kepada pemerintah pusat yang waktu itu berada di Yogyakarta bahwa PORI akan menyelenggarakan Pekan Olahraga di Surakarta. Yang selanjutnya, PB PORI membentuk panitia PON yang mempelopori terbentuknya PON yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Dr. Abdurrahman Shah, Mr. Widodo Satrodiningrat. Pada tanggal 19 April 1930, di Yogyakarta telah terbentuk Persatuan Pendidikan Olahraga yang bersifat kebangsaan. Pembentukan Persatuan Nasional tersebut merupakan tindakan dari kalangan bangsa Indonesia karena ingin mengatur organisasinya sendiri, Persatuan Pendidikan Olahraga atau disebut PPO. Sejak tahun 1931 menyelenggarakan kompetisi tahunan antar kota ataupun anggota dan ikut serta dalam pertandingan-pertandingan antar kota yang diadakan oleh Belanda. Berkat perkembangan yang baik, pada tahun 1938 pihak Belanda melalui persatuan nasional tersebut merupakan tindakan dari kalangan bangsa Indonesia karena ingin mengatur organisasinya seperti Persatuan Olahraga. Sejak tahun 1945, berkat perkembangan yang baik, bagi Indonesia telah tiba juga saatnya untuk menempuh langkah-langkah seperlunya agar negara kita dapat ikut serta di Olimpiade London pada tahun 1948. Olimpiade yang ke-14 ini adalah yang pertama setelah Perang Dunia Kedua usai, dan sejak tahun 1945 terpaksa ditiadakan selama 8 tahun. Usaha Indonesia untuk mendapatkan tiket ke London
banyak menemui kesulitan. Setelah agresi pertama dilancarkan Belanda pada tanggal 21 Juli 1947, Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim terbang ke Lake Success dan di Forum Internasional atau PBB, kedua negarawan negarawan dan diplomat ulung ini dengan gigih memperjuangkan pengakuan dunia atas kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Republik Indonesia. Polri sebagai cabang olahraga resmi di Indonesia belum menjadi anggota International Olympic Committee, sehingga para atlet yang bakal dikirim tidak akan diterima berpartisipasi dalam peristiwa olahraga sedunia. Pengakuan dunia atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia yang belum diperoleh pada waktu itu menjadi penghalang besar dalam usaha menuju London. Paspor Indonesia tidak diakui oleh pemerintah Inggris bahwa atlet-atlet Indonesia bisa ikut ke London dengan mengibarkan dui warna sangkasa merah putih. Dengan demikian, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, perilaku sehat aktif, sportif, dan kecerdasan emosi. Berdasarkan penjelasan di atas, Usdarta mengemukakan pendidikan jasmani merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Artinya, pendidikan jasmani bukan hanya dekorasi atau ornamen yang ditempel pada program sekolah sebagai alat untuk membuat anak sibuk, sedangkan pengertian olahraga berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong maupun membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani maupun sosial. Dari ketentuan internasional, Council of Sport and Physical Education adalah setiap aktivitas fisik berupa permainan dan berisikan pertandingan melawan orang lain, diri sendiri, ataupun unsur-unsur alam dikatakan sebagai olahraga atau sport. Dalam dunia pendidikan terdapat sebuah sasaran pedagogis, sehingga pendidikan dirasa kurang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan karena gerak sebagai aktivitas jasmani merupakan dasar bagi manusia untuk mengenal dunia dan dirinya yang secara alamiah berkembang secara dengan perkembangan zaman. Di samping itu, pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan psikomotor, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai seperti sikap, mental, emosional, sportivitas, dan spiritual sosial. Pendidikan jasmani yang merupakan pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran melalui gerak sebaiknya diberikan kepada siswa dengan sebaik-baiknya sebagai langkah awal untuk menciptakan siswa yang tumbuh sebagai insan yang kuat dan sehat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani dan kesehatan adalah suatu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan pola hidup
sehat dalam rangka perkembangan, pertumbuhan dan pengembangan jasmani, kemampuan dan keterampilan gerak, sikap, mental, emosional yang selaras, serasi, dan seimbang. Di kesimpulannya, di Indonesia dapat disimpulkan sejarah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia mulai berbenah diri di segala bidang, termasuk bidang olahraga dan pendidikan jasmani yang mana dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan pada pemerintahan, sistem keolahragaan dan badan-badan olahraga untuk menunjang keolahragaan dan pendidikan jasmani di Indonesia. Dengan demikian, perubahan tersebut akhirnya dapat mengikuti pertandingan olahraga tingkat internasional. Dan selain itu, Indonesia akhirnya dipercaya untuk menggelar event internasional Asian Games dan dari situlah muncul atlet-atlet yang mengharumkan nama negara Indonesia. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.